ketemu lagi dengan saya Dita dalam program Ngobrol seputar konservasi di podcast Taman Nasional Batanggadis. Kali ini kita kedatangan bukan tamu ya Pak, tuan rumahnya TNBG nih. Taman Nasional Batanggadis, yaitu Bapak Agusman, Kepala Balai Taman Nasional Batanggadis. Mungkin bisa say hi dulu Pak sama Kom Rimba. Hai. Jadi Kom Rimba ya. iya, Kom Rimba Pak, sama sahabat netizen. Kom Rimba. Jadi Kom Rimba, Bapak Agusman merupakan Kepala Balai TNBG mulai dari tahun 2024 ya Pak? 21 April 2025. 21 April 2025. Jadi kita mungkin cerita ini kali ya Pak, pengalamannya nih. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Agusman, sebelum di TNBG kan pasti sudah banyak rekam jejak Bapak. Sebelumnya Bapak pernah di Kayamantarang, terus di Kerinci Seblat. Itu bisa diceritain nggak Pak, awal mula misalnya dari keterima CPNS mungkin Pak? Iya. Kepada teman-teman biar menjadi inspirasi dari yang mulanya dari staf dulu ya Pak, staf dulu naik sampai ke Kepala Balai TNBG. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ya, kenalkan saya Agusman, menjadi calon pegawai negeri sipil mulai dari CPNS ya. Ya, boleh Pak. Itu tahun 98. Jadi 98 kita tuh CPNS Jagawana. Orang Jagawana ya Pak. Jagawana. Terus tes, kemudian kita pendidikan selama 3 bulan di Secapa tahun 98, kemudian 3 bulan lagi di Balai Diklat Kehutanan, jadi diklat teknis tentang Jagawana itu 6 bulan, jadi 600 JPL, 1200 JPL jadinya kan. Jadi setelah itu belum CPNS, belum ada terima SK. Oh itu masih awal aja Pak? Masih awal. Kalau sekarang kan sudah langsung. terima SK, baru pendidikan. Kita Iya. enggak. Ini Pelatihan dulu ya, Pak? pendidikan dulu. Jadi ada juga teman-teman yang tidak lulus pendidikan, tidak selesai pendidikan, tidak keluar ininya surat putusan SK CPNS-nya. Jadi kita itu setelah pelatihan, kemudian kita magang di perhutani sama magang di kawasan konservasi. Jadi barulah nanti terima SK. Setelah kita penutupan pendidikan, kita terima SK, surat keputusan. Jadi saya tesnya di Jambi, kemudian penempatan begitu terima SK, penempatannya ke Sulawesi Tengah, Palu. Antar pulau ya Pak? Ya. Antar kota, antar provinsi, antar Iya, pulau lagi. antar pulau lagi. Antar pulau. Jadi waktu itu tahun 99, jadi berangkat, saya itu lapor ibu saya dulu lah kan. Jadi lapor ibu saya bilang saya dapat di Sulawesi Tengah. Saya berangkat nggak? Saya minta izin kan. Berangkatlah. Oh diizinin ya Iya. Pak? Kalau laki-laki dibilang kan. Harapannya nggak dikasih Pak? Iya. Kalau nggak dikasih saya nggak berangkat. Oh. Jadi kata saya bilang berangkat katanya. Kalau laki-laki. Jadi sudah ada SK. Orang kampung kita tuh kalau nggak ke Malaysia tuh belum jelas dia bilang kan. Perantau ke Malaysia. Ini kau sudah terima SK, berangkat sana. Berangkatlah saya ke Sulawesi Tengah. Jadi saya hubungi teman-teman saya yang pendidikan. Saya dijemput, kemudian melapor. Jadi saya waktu itu saya dipekerjakan di Dinas Kehutanan. Jadi di Sulawesi Tengah itu saya dapat lagi di Banggai.
Oh, berarti berapa jam itu Pak kalau dari bandaranya Pak? Dari bukan bandara, Oh, bukan kapal bandara. laut. Oh, pakai laut Iya, lagi. kapal laut mana boleh golongan apa Oh, iya, CPNS jangan naik pesawat terbang. Berapa hari? Jadi ya 5 hari, 5 hari di dari laut. Jakarta Hmm. sampai nanti kapal apa Sulawesi. kapal Kampura kalau nggak salah itu sampai. Kemudian saya ditaruh lagi di ujung Sulawesi Tengah. Itu nanti kita lewat Poso, baru nanti ke Luku Bangkai. Saya di sana waktu itu setelah 2 tahun setengah lah. Waktu itu ada Kanwil bubar kan. Kanwil bubar, ada edaran bahwa bagi pegawai Kementerian Kehutanan kan saya kan pegawai Kanwil, yang pengen pindah ke daerah asal difasilitasi. Dan saya difasilitasi lah. Saya ikut slot itu, saya pindah ke BKSDA Jambi. Pindahlah saya setujui pindah ke Jambi. Dan sampai saya pangkat 3C saya dipromosi ke Taman Nasional Kerinci Seblak tahun 2007. Jadi mulai dari kepala seksi 2, kepala seksi 1, kepala seksi P3, Kabak TU itu hampir. Berarti keliling dulu ya Pak? Ya masih di Kerinci Seblak saya keliling-keliling juga ya kan. Jadi ya sempat juga saya di tugas belajar dulu, baru setelah itu saya kembali lagi ke TNKS. Nah setelah itu 13 tahun lah saya di TNKS, baru saya dipromosi lagi ke Taman Nasional Kalimantan di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara itu perbatasan Indonesia Malaysia, jadi sekitar 6.600 km itu 660 km batas kawasan Taman Nasional itu dengan Malaysia. Sarawak dan Sabah. Itu betul-betul di perbatasan ya Pak? Perbatasan, jadi batas negara itu dengan batas Taman Nasional tuh berimpit. Dan jadi kalau teman-teman mau berangkat ke lapangan itu, kalau kita di Sumatera atau di tengah pulau kan bisa patrolinya masuk dari sisi barat, keluar dari sisi timur, ya kan. Kalau kita sana tuh pintu masuknya itu, keluarnya itu lagi. Jadi Kadang ada pintu keluar lagi ya Pak? kalau pintu keluar sana pakai paspor. Jemputnya pakai Sekalian paspor. jalan-jalan Iya. ya. Tapi kalau bagi petugas tuh pernah aja tuh teman-teman kalau patroli bisa jadi juga pernah itu ada kekurangan logistik, misalnya nanti ada nyari ke sana. Terus kita tidak bisa kembali ke jemput ke titik seberang, jadi harus kembali lagi ke lokasi asal dan tidak ada jalan di sana. Jadi kalau kita mau patroli itu harus ke sungai mana, keluarnya kembali ke sungai itu dijemputnya, karena itu sungainya banyak sana. Oh berarti ini ya Pak, pakai perahu, kapal ya Pak? Speedboat? Bukan speedboat, longboat. Jadi kalau kita ininya pertama itu kalau sungai besarnya tuh pakai longboat bisa 50 penumpang gitu kan. Tapi kalau sungainya kecil itu hanya bisa 4 penumpang. Jadi kalau di panjang kan nanti lewat batu-batu itu dia nggak bisa belok. Jadi harus itu pun dua petugas yang bisa, karena satu motoris, satu juru batu itu nanti dia fungsinya ngelihat di depan kan, apakah belok-belok. ini beloknya atau nanti nabrak batu ya, dorong gitu kan. Itu makanya namanya juru batu. Oh kirain ini ahli batu. Rupanya ini. Jadi kalau ke kawasan
kalau tidak lewat sungai, tadi kita juga ke kawasan itu naik pesawat. Jadi Oh, ada sana pesawatnya, itu Pak? pesawat dari antar kecamatan kita naik pesawat. Oh, pesawat capung itu Pak atau Susi air. Oh, susi. Kalau yang kecil itu ada penumpang 7 orang, kalau data yang landasannya aspal itu bisa penumpang yang 11 orang. Jadi rata-rata di sana itu pesawat yang 7 orang. Nah, tahun 2000 saya di sana 2021 sampai 2024. 2025 ya, 25 April 2025. Baru ke Taman Nasional Batanggadis. Jadi itu pengalaman kerja perjalanan lah ya. Iya Pak, perjalanan Dari- kerja. Hmm. Berarti kalau Om Rimba dari Jagawana ya Pak. Jagawana, habis itu pelatihan dulu 9 bulan berarti ya Pak totalnya, 6 bulan sama 6 3 bulan. bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan langsung ke Sulawesi, habis itu kembali lagi ke Jambi, kemudian Ya. ke Kalimantan, terus kembali lagi ke Pulau Sumatera, tapi di Sumatera Utara ya Pak. Setidaknya sama-sama Sumatera Ya, Pak. Sumatera lah. Kira-kira Pak yang kan pasti di setiap tempat itu ada tantangan berbeda-beda dalam setiap pengelolaannya. Kira-kira yang mana nih yang paling berat atau yang paling membuat Bapak berkesan selama di setiap tempat kerja? Atau setiap tempat kerja ada kesannya Setiap tempat kerja masing-masing? tuh berkesan, ada kesannya sendiri. Ada Kalau di kesannya, Taman Nasional Pak. Kerja Sebelat itu tempatnya kawasannya luas, ya kan ada 1,3 juta hektar dan ada 14 kabupaten kota dan 4 provinsi. Jadi tantangannya adalah itu perburuan, kemudian juga perambahan, kemudian juga kita juga rata-rata di Taman Nasional kan dianggap apa namanya, pasti banyak permintaan ya, jalan dalam kawasan, karena itu biasanya kan Taman Nasional tuh ada di seberang mempermudah kalau menurut dari pemerintah daerah itu kan di seberang itu gampang kalau kita memotong jalan di Taman Nasional kan gitu kan, dan kabupaten dan Taman Nasional Kerinci Sebelat itu banyak sekali. Itu yang kita hadapi, bagaimana caranya permintaan jalan yang begitu banyak untuk menembus Taman Nasional sehingga nanti Taman Nasional akan terfragmentasi. Kemudian di Taman Nasional Kayen Mentarang juga luasnya hampir sama, 1,2 juta hektar. Permasalahannya juga di sana akses jalan yang tidak ada, jadi menuju ke kawasan tidak ada akses jalan. Dan utama yang apa namanya di menuju ke sana itu adalah sungai kan. Tapi permasalahannya bukan kita dengan masyarakat adat, karena Taman Nasional Kayen Mentarang itu dibagi ke dalam 11 adat besar. Jadi kita kalau melakukan kegiatan beraktivitas dalam Taman Nasional itu kita pasti melibatkan masyarakat, karena kita Taman Nasional Kayen Mentarang berkolaborasi dengan masyarakat adat, pemerintah kabupaten, dan kita seperti Taman Nasional lain, kalau kita di Kayen Mentarang itu kalau mau masuk ke wilayah itu pasti akan ditanyain kita masuk di wilayah mana, sungai mana kan gitu kan. Kalau sungai ini tidak bisa kita bawa personil yang dari sini karena kita akan masuk wilayah adat orang. Nanti juga di sana kita akan jadi apa namanya bermasalah kalau kita tidak mereka pun sudah ada apa namanya
sudah kesepakatan kalau masuk wilayah adat orang lain itu harus membawa adat masyarakat Masyarakat setempat. setempat ya Pak. Mereka udah paham tuh kalau masuk sungai ini, Pak, itu bukan wilayah adat kami. Jadi Bapak bawa orang. Oh, dari masyarakatnya sendiri ya Iya, Pak. Oh. itu udah masuk wilayah adat orang, Pak, dia bilang gitu. Ini dia kalau kita tanya tuh kalau dari sungai ini ke kiri, nah itu masih wilayah adat kami, Pak. Kalau masuk berapa, dia hafal tuh, ini, berapa putaran nanti berapa kali anak sungai lagi itu udah hafal tuh. Dia karena mereka kan transportasinya dari sungai itu Dari sudah sungai hafal sendiri. mereka. Iya, Pak. Karena dia dibatasi juga oleh das kan. Nah, dan kita dalam harus melibatkan masyarakat adat gitu kan. Kalau satuannya di sana itu kalau kita Sumatera rata-rata kan harimau, beruang, harimau, tapir. Tapi kalau di sana Kalimantan itu saya mengelola banteng, kemudian banteng Kalimantan itu tidak ada di tempat lain, hanya di Kalimantan, kemudian juga terdeteksi di Kalimantan Tengah. Berarti endemik ya Pak jatuhnya ya Pak. Endemik Kalimantan, jadi Bos Japanicus loei. Jadi itu. Nah baru kita melakukan kucing ini apa namanya? Kucing emas. Kucing emas ada, kemudian juga macan dahan juga banyak ditemukan di situ. Baru lagi kalau di masyarakat kan memang banyak beraktivitas dalam kawasan Taman Nasional, sudah ada sebelum Taman Nasional ada, sehingga kita di Taman Nasional Kalimantan itu zona tradisionalnya luas. Jadi kita perluas karena akses masyarakat supaya mudah ke dalam Taman Nasional. Artinya tetap ada kesepakatan ikut aturan bahwa untuk akses ke dalam Taman Nasional tetap ada diberikan space melalui PE 43 itu apa namanya? Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemberian akses untuk hasil hutan bukan kayu. Makanya masyarakat kita berikan akses untuk hasil hutan bukan kayu tadi, tidak dalam rangka komersil ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, Pak. Kalau di Batanggadis memang dari Taman Nasional saya 2 Taman Nasional besar di atas 1 juta ya kan. Iya. Jadi ke Taman Nasional 72.000. Jadi tapi lain lagi permasalahannya ke kawasan juga, walaupun Taman Nasional di Kalimantan itu 2 hari, ternyata sini juga ke kawasan juga 2 hari. Sama. Ya itu gara-gara apa namanya dari 108 dulu yang seharusnya kawasan Taman Nasional itu dekat dengan pinggir kawasan, begitu perubahan fungsi Taman Nasional berubah jadi 72 hektar, kawasan kita tuh jauh di ujung-ujung semua, di tengah-tengah semua kan. Ya. Akses kita jauh, tetap juga ada yang 2 hari gitu kan. Dan banyak juga tantangan kita di sini. Kalau ya itu dinamika yang ada di sini juga tidak juga begitu mudah kita hadapi. Ada, kalau dari awal saya pelajari sejarahnya juga Taman Nasional Batanggadis juga ditentang oleh masyarakat gitu kan. Udah banyak perjuangan di Banyak perjuangan. Kita pokoknya di mana-mana Taman Nasional dianggap apa namanya penghambat pembangunan lah gitu. Tapi yang penting bagaimanapun kehadiran Taman Nasional pasti demi menjaga keberlangsungan hidup baik satwa maupun masyarakat di sekitar hutannya kan Pak. Ya, tapi yang penting itu Taman Nasional itu karena kita memiliki fungsi 3P,
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, kan kita lihat bahwa semua taman nasional kalau kita lihat bahwa dia adalah das. Kan sepertinya kita jarang menyinggung itu, bahwa taman nasional adalah hulu air semua das yang masyarakat yang ada di hilir. Kalau di Taman Nasional Kerinci Sebelat itu 4 das itu semua hulunya di Taman Nasional. Das Batanghari, das Agam, das Musi, kemudian yang di Bengkulu das lupa saya Ketahun. Itu semua 4 das ya Pak? 4 das itu berhulu di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, di Kain Mentarang itu ada 2 sungai di Taman Nasional Kain Mentarang, itu sungai besar. Sungai sebenarnya 3, tapi yang dijadikan Taman Nasional, nama Taman Nasional Sungai Kain dan Sungai Mentarang. Sebenarnya satu lagi Sungai Sesayap namanya. Berarti Kayan Mentarang itu sebenarnya nama 2 sungai ya Pak? 2 sungai. Oh. Jadi Sungai Kayan dan Sungai Mentarang itu jadi sungai utama transportasi. Kalau dari hulu itu, kalau kita mau masyarakat di hulu itu kalau menuju ke ibu kota provinsi Tanjung Selor itu nanti Sungai Kayan. Tapi kalau dari Malinau nanti menuju ke Tarakan itu kan sungai juga itu Sungai Mentarang. Jadi Sungai Mentarang dia baru masuk nanti ke Sungai Sesayap. Jadi 2 sungai inilah yang menjadi urat nadi transportasi di Kalimantan Utara. Demikian juga mungkin di Kerinci Sebelat juga, kalau kita lihat fungsi sungai itu kan banyak fungsinya. Selain tadi fungsi transportasi, dia kan mempunyai fungsi juga untuk irigasi, MCK, pokoknya kebutuhan sehari-hari. Itu fungsi sungai kan gitu. Kalau hutannya di hulu ini cepat habis, di Taman Nasional habis, pasti masyarakat sekitar Taman Nasional itu juga yang pertama Berdampak ya Pak? berdampak, apakah itu banjir ataupun nanti kekeringan, pasti yang sekitar Taman Nasional yang pertama. Makanya saya setiap bertugas di Taman Nasional itu saya yang jadi publikasi ataupun penyadartahuan saya itu sebenarnya lebih mengedepankan fungsi dia sebagai fungsi hidrologinya. Kalau walaupun di situ nanti kalau kita kedepankan kita katakan bahwa ada fungsi pengawetan, pasti akan banyak pertanyaan. Lebih penting mana katanya kan? Harimau daripada kami kan gitu kan manusia. Pertanyaannya banyak itu. Apa lebih penting kan harimau? Tapi kita kan bukan melindungi harimaunya, habitat harimaunya yang kita lindungi. Kita melindungi habitat harimau. Biar nggak ganggu masyarakat sih Pak? Iya, tidak ganggu masyarakat dan tidak menyebabkan pengundulan hutan kan gitu. Kalau kita ganggu, kadang-kadang kan masyarakat berburu rusa atau berburu babi lah gitu kan. Tapi kalau dia berburu itu kan mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena satwa liar pasti dia mengikuti yang namanya prey kan. Jadi buruan ya. Apa buruan? Satwa mangsa. Mangsa. Nah, satwa mangsa. Dia mengikuti mangsanya. Jadi kalau mangsanya tidak ada ya pasti dia akan keluar kan. Jadi yang diburu adalah ternak masyarakat gitu. Jadi memang agak susah juga kita melakukan ada konflik satwa. Kalau kita mengatakan itu tadi akan muncul penting mana gitu kan. Banyak juga kalau kita lihat bahwa mereka sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Dia beraktivitas di kawasan hutan, bukan di area LPL, bisa jadi taman nasional atau hutan produksi. Tapi kan sering dia lapor, Pak, kami konflik satwa gitu kan. Terjadi konflik atau laporan konflik dengan ke taman nasional. Kalau kita cek sebenarnya bukan konflik.
kita manusia yang masuk ke dalam rumahnya Satwanya, satwa gitu kan. Sebenarnya ekosistemnya itu sudah habitatnya, tapi kita yang mengganggu kan gitu. Kita yang masuk rumah tanpa izin gitu Iya. ya. Jadi kan pasti marah ya Pak. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang juga ada pertanyaan kan gitu. Kami cuma bisa bertani, berkebun, tapi kebunnya luas sekali gitu kan. Jadi ya kemampuan kita bertani kan cuma berapa, 1 hektar, 2 hektar itu ya. Ada juga yang bikinkan perambahan itu kan begitu tuh. Dia bikinkan rintisan, nanti dia jual. Banyak yang begitu. Yang lebih parahnya lagi itu yang buka lahan itu, yang datang ke situ bukan masyarakat setempat. Ini yang jadi masalah itu. Orang luar kan. Kalau masyarakat setempat dia udah sadar bahwa kalau dia sudah punya kearifan lokal kan gitu. Jadi mereka udah tahu tuh kalau ini terjadi hutannya gundul, kami yang pertama banjir. Iya, sama juga dengan teman-teman yang di sekitar Taman Nasional Kalimantan tuh, kalau buka ini kebun Pak sawit, kami yang kalah, dia bilang kan. Udah sadar mereka itu. Jadi ya kita juga kalau perhatikan di sekitar Taman Nasional itu, yang lebih banyak membuka kawasan itu sebenarnya orang-orang yang di luar desa itu. Jadi itu yang terjadi. Ini jadi masalah sebenarnya ya Pak. Iya. Jadi itulah kaum rimba, jadi banyak polemik-polemik yang sebenarnya itu tuh saling berhubungan ya Pak. Jadi antara hutan gundul, satwa jadi kehilangan mangsa, sehingga turun ke masyarakat, itu semua saling ketergantungan. Makanya sehingga kenapa kehadiran Taman Nasional itu selalu mengingatkan mungkin ya Pak, jaga hutan karena itu saling berkesinambungan ya Pak ya. Terkait tadi Bapak berbicara masalah sungai, hidrologi dan sebagainya. Bulan depan Kehutanan ya Pak ada Hari Konservasi Alam Nasional KSDAE. KSDAE tahun 2026. Kebetulan tema kita itu terkait iklim Pak. Jadi kira-kira mengenai iklim ini Pak, pesan Bapak bagi generasi muda untuk menjaga hutan atau sama-sama melindungi alam kita gitu, karena ini semua saling berkesinambungan, berkaitan. Jadi hubungan antara hutan dengan perubahan iklim adalah hutan adalah penyerap karbon. Kita tahu bahwa dalam proses fotosintesis CO2 bersama H2O akan menghasilkan C2, H6O2 gitu ya. Kalau nggak salah itu menghasilkan H2O, air dan oksigen. Dan proses itu terjadi di pohon. Oksigen itu kalau airnya bisa dalam bentuk proses evaporasi, dan dia oksigen. Evaporasi kan ada keluar nanti membentuk iklim mikro sekitar pohon, itu akan menyebabkan suhu tidak naik kan gitu. Nah, kalau tidak ada pohon, tidak ada terjadi proses fotosintesis tadi, tidak ada keluar evaporasi, dan kemudian juga tidak ada terbentuk H2O dan O2, itu akan terjadi pemanasan global. Nah, kita Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau terjadi pemanasan global, itu es di kutub itu akan mencair kan. Itu kita tahu bahwa kalau terjadi es mencair itu laut akan naik. Kalau negara kepulauan, kalau naik 1 senti saja tuh laut naik, itu
wilayah Indonesia itu berapa yang akan tenggelam. Jadi kalau itu terjadi, kalau terlalu tidak kita lakukan mitigasi, tidak kita lakukan kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim ini, adaptasi dan mitigasi, nanti kita yang akan menanggung akibatnya. Kita negara tropik gitu kan, apakah nanti perubahan ada juga tanaman ataupun pandemi penyakit itu yang dengan peningkatan suhu itu dia akan contoh nyamuk gitu kan. Kalau dia suhunya dulu dia tidak bisa di dataran tinggi, tapi kan suhu naik dia bisa di dataran tinggi atau dataran-dataran yang nanti yang dulu suhu tidak sesuai, tapi dengan adanya peningkatan suhu yang pandemi tadi dia bisa berkembang biak dan bisa menjadi penyakit. Kemudian juga bisa ada tanaman yang dia tidak bisa berbunga. Kalau di dataran tinggi ada tanaman yang seharusnya ada suhu tertentu dia bisa berbunga, tapi karena ada peningkatan suhu dia tidak bisa berbuah. Contoh kayu manis itu hanya sampai ketinggian tertentu dia hanya bisa berbuah hanya ketinggian tertentu. Demikian juga yang tanaman-tanaman yang lain. Saya kira itu nanti efek dari perubahan iklim ya. Dan fungsi hutan kita sebagai taman nasional, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga itu. Kalau tagline-nya adalah kawasan konservasi adalah benteng terakhir, benteng terakhir yang harus kita jaga untuk perubahan iklim, supaya tidak terjadi perubahan iklim. Baik, Komrimba. Jadi itulah sebenarnya menjaga hutan itu bukan hanya untuk kepentingan Taman Nasional ya Pak, tapi juga untuk kepentingan kita semua. Karena hutan rusak yang merasakan tuh bukan hanya kami ya Pak ya, bukan hanya kita, bukan hanya orang-orang konservasi, tetapi juga masyarakat yang seperti dijelaskan ke Bapak Agusman tadi, masyarakat di sekitar hutan lah yang paling pertama terdampak atas kerusakan hutan itu. Jadi mari kita jaga hutan bukan hanya untuk Taman Nasional, tapi juga untuk masyarakat dan kita semua, gitu ya Pak. Iya. Jadi gitu Komrimba, ada tambahan Pak? Jadi pemerintah menetapkan hutan itu bukan untuk kepentingan petugas, kepentingan pribadi, tapi melihat secara global bahwa fungsi hutan itu minimal 30% dari luas wilayah daratan gitu kan. Jadi yang masih bagus itu kan kebanyakan semua di kawasan-kawasan konservasi, kawasan kita yang secara de facto dan de jure dikelola untuk fungsi masa depan. Karena hutan ini kan bukan untuk masyarakat sekarang, tapi dititipkan kepada kita umat manusia untuk anak cucu ke depan. Jadi kalau tidak kita pertahankan sekarang, semua kita eksploitasi untuk pembangunan sekarang, anak cucu ke belakang nanti pasti akan kenapa kami mendapat yang seperti ini gitu kan? Kena dampak ya Pak. Kena dampak. Lebih berat, udaranya lebih kotor gitu ya Pak. Airnya mungkin tidak bersih lagi. Banyak penyakit baru kayak. Bisa jadi. Baik Komrimba, jadi kerja di kehutanan itu tantangannya bukan hanya di lapangan, tapi pada diri sendiri juga ya Pak. Seperti dari rekam jejak Kepala Balai TMBG tadi, dari TN darat dipindah ke laut ya Pak,
pindah lagi Laut ke ke darat, sungai. ke sungai, terus antar kota pakai udara gitu ya Pak, pindah lagi ke darat. Jadi memang kami harus kita ya Pak ya, kita harus siap dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja gitu ya Pak. Kalau Tadi di kita hutanan ya Pak. ya, kita saya juga senior juga dulu ngingatin gitu kan. Jadi kepada teman-teman, jadi kami lah dulu sebelum pada saat tes itu tanda tangan surat itu pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia gitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh bersedia ditempatkan seluruh Indonesia itu. Udah Pak, udah milih Jadi- dari awal. Jadi ya terima saja kita itu, dan kita siap Siap, diterima ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. harus siap. Jadi Harus memang siap. untuk kemampuan jiwa dan mental ya Pak sudah terjamin lah Komrin. Saya kira juga teman-teman semua juga begitu dalam melakukan tugas itu kan pasti setiap pimpinan menyiapkan generasi berikutnya gitu kan. Jadi kita diberikan tugas menyelesaikan tugas bukan dalam rangka maunya pimpinan menugaskan kamu ke sana, tapi menyiapkan kepada kita semua apabila tongkat estafet itu berpindah ataupun nanti yang generasi ini, saya juga sebentar lagi juga akan habis gitu kan, akan ada generasi baru yang diharapkan siap untuk menerima tongkat estafet ini, sehingga disiapkan penugasan sesuai dengan tupoksi teman-teman semua kan. Apakah nanti ada rotasi di tempat tugas masing-masing, sehingga kita mengenali tidak hanya dalam satu permasalahan dipindahkan ke seksi 1, seksi 2, seksi 3, sehingga kita dalam tidak hanya ahli di tempat kita, permasalahan di tempat lain pasti berbeda kan gitu kan. Jadi bila saatnya tiba itu pasti memang akan terjadi seleksi secara alam kan. Ada yang naik gitu kan, piramidanya kan tetap ada piramida, tidak mungkin semua Kerucut ya Pak. pasti ada bentuk kerucut ya kan. Ada yang siap, ada yang tidak siap kan, ada yang stagnan. Begitulah dalam proses kita dalam bekerja gitu. Baik Pak. Baik Komrimba, demikianlah bincang-bincang kita kali ini di Ngopi bersama Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis. Jangan lupa pesan Kepala Balai, tetap jaga hutan, karena hutan terjaga maka kita juga akan terjaga. Saya mengucapkan selamat Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2026. Semoga di bulan Agustus ya Pak ya. Hari Konservasi Alam Nasional tanggal 8 Agustus 2026. 2026. Nanti acaranya berlangsung apa Pak? Meriah. Berlangsung lancar. Hikmat. Dan bermanfaat ya Pak. Merefleksikan diri kita bekerja di konservasi, kita memberikan manfaat kepada alam ya kan. Pasti kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Semoga ini semua tertanam di benak kita semua, tidak hanya ke petugas konservasi tapi juga ke masyarakat lainnya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik Komrimba, kami pamit undur diri, sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.